Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai istilah-istilah umum dalam dunia benih tanaman ya. Namun bagi kamu yang baru menemukan channel ini, ada baiknya untuk mensubscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke istilah-istilah dalam dunia benih tanaman ya. Istilah yang pertama itu adalah benih. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan tanaman. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 ya. Lalu benih bina, itu adalah benih yang telah dilepas oleh pemerintah, yang diproduksi dan peredarannya diawasi ya. Terus benih dasar atau foundation seed, yang selanjutnya disebut FS atau BD, adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD ya. Warna label kelas benih BD adalah putih. Istilah BS, BD, FS itu udah ngerti ya. Kemudian benih inti atau nucleus seed, yang selanjutnya disebut NS, adalah benih awal yang penyediaannya berdasarkan penelitian, pemuliaan, dan perakitan. Warna label kelas benih BS adalah warna kuning ya. Kemudian benih penjenis atau breeder seed, yang selanjutnya disebut BS, adalah benih yang diproduksi dari NS ya. Kemudian benih pokok atau stock seed, yang selanjutnya disebut SS atau BP, adalah keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP. Khusus untuk benih kacang-kacangan dan umbi dapat diklasifikasikan menjadi BP, BP1, dan BP2. Warna label kelas benih BP adalah warna ungu ya. Ini terdapat pada Permentan nomor 12 tahun 2018. Kemudian benih sebar atau extension seed, yang selanjutnya disebut ES atau BR, adalah keturunan pertama dari BP atau BD maupun BS yang memenuhi standar mutu kelas BR. Khusus untuk benih kacang-kacangan dan umbi dapat diklasifikasikan menjadi BR, BR1, BR2, BR3, dan BR4 ya. Warna label kelas benih BR adalah warna biru. Kemudian benih sumber adalah tanaman yang bagiannya digunakan untuk memproduksi benih yang meliputi BS, BD, dan BP. Kemudian benih murni adalah benih utuh, benih mengkerut, benih belah atau pecah atau rusak dengan ukuran setengah atau lebih besar dari setengah ukuran benih utuh yang dinyatakan dalam persen. Ini terdapat pada Kepmentan 356 tahun 2015. Selanjutnya benih tanaman lain adalah benih tanaman selain benih tanaman yang diuji, tidak termasuk biji gulma yang dinyatakan dalam persen. Terus biji gulma adalah biji dari tanaman rumputan dan gulma berdaun lebar yang dinyatakan dalam persen ya. Kemudian blok fondasi atau BF adalah tempat pertanaman pohon induk tanaman tahunan yang berasal dari pit atau rumpun induk populasi yang setara dengan kelas benih dasar dan sebagai penghasil benih sumber untuk kelas benih pokok. Kemudian blok penggandaan mata tempel atau BPMT adalah pertanaman pohon induk tanaman tahunan yang berasal dari pertanaman BF yang setara dengan kelas benih pokok dan sebagai penghasil benih sumber untuk kelas benih sebar. Lalu blok perbanyakan atau BPB adalah tempat perbanyakan benih sebar. Kemudian campuran varietas lain atau tipe simpang atau off type adalah suatu tanaman atau benih yang satu atau lebih karakteristiknya menyimpang atau berbeda dari deskripsi varietas yang ditetapkan oleh pemulia tanaman ya, paham ya? Kemudian contoh primer adalah sejumlah benih yang diambil dari kelompok benih dengan satu kali pengambilan. Contoh komposit adalah gabungan dan campuran dari semua contoh primer yang akan digunakan sebagai contoh kirim dan contoh duplikat.
Lalu contoh kirim adalah contoh benih yang diambil dari contoh komposit dan dikirim ke laboratorium. Lalu contoh duplikat adalah contoh benih yang diambil dari contoh komposit dengan volume, penandaan dan penyegelan sama dengan contoh kirim dan diberi tanda duplikat ya. Lalu daya kecambah adalah kemampuan benih untuk tumbuh normal pada kondisi optimum yang dinyatakan dalam persen. Kemudian duplikat pit adalah pohon induk yang memiliki kesamaan fenotip dan genotip dengan pit. Kemudian galur tetua adalah galur yang digunakan untuk memproduksi benih hibrida. Untuk padi hibrida terdiri dari galur mandul jantan atau A, galur pelestari B, dan jalur pemutih kesuburan atau R ya. Untuk jagung hibrida terdiri dari galur tetua jantan dan galur tetua betina. Selanjutnya galur mandul jantan A atau CMS atau Cytoplasmic Male Sterile adalah galur yang mempunyai tepung sari mandul sehingga tidak mampu menyerbuk sendiri. Lalu galur pemutih kesuburan atau restorer atau R adalah galur atau hibrida homozigot induk jantan yang mempunyai kemampuan memulihkan kesabaran atau tepung sari, galur CMS, sehingga digunakan sebagai tepung sari dalam produksi benih hibrida ya. Kemudian galur pelestari atau maintainer atau B adalah galur pasangan galur CMS sebagai sumber tepung sari dalam produksi benih galur CMS. Selanjutnya hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan atau bahan estetika ya. Sampai di situ masih paham ya? Kita lanjut terus. Isolasi waktu dan isolasi jarak adalah tindakan yang dilakukan sebagai perlindungan terhadap penyerbukan silang oleh varietas lain, infeksi, dan penyakit baik dari dalam maupun dari sekitar lahan produksi. Ini terdapat pada SK KNI nomor 186 tahun 2018 ya. Kemudian kadar air adalah kandungan air dalam benih yang dinyatakan dalam persen. Kemudian kemurnian benih adalah kepositifan fisik komponen-komponen benih termasuk persentase berat dari benih murni atau pure seed, benih tanaman lain, benih varietas lain, biji herba atau wheat seed, dan kotoran pada masa benih ya. Selanjutnya kotoran benih adalah benda selain benih murni, benih tanaman lain, dan biji gulma yang dinyatakan dalam persen. Selanjutnya klon adalah keturunan yang diperoleh secara pembiakan vegetatif suatu tanaman. Ciri-ciri dari tanaman tersebut sama persis dengan tanaman induknya ya. Kemudian kesehatan benih adalah ada atau tidaknya organisme penyebab penyakit atau patogen pada benih seperti cendawan, bakteri, virus, dan hama, seperti insek. Kondisi fisiologis seperti defisiensi unsur hara dapat disertakan. Lalu kelompok benih adalah benih dengan volume tertentu yang dapat diidentifikasi secara fisik dan spesifik. Kemudian label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih, dan masa akhir edar benih. Selanjutnya mutu benih adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan yang ditetapkan. Lalu masak fisiologis adalah kemasakan benih saat tercapainya bobot kering dan vigor benih maksimum. Ini terjadi sebelum masa panen ya. Lalu peredaran benih adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan atau pemasaran benih. Kemudian pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran benih. Kemudian pemulihan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan atau varietas baru yang lebih baik. Selanjutnya pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, tahapan produksi,
dan atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih bina yang ditetapkan ya. Kemudian plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru ya. Kemudian produksi benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih. Selanjutnya produsen benih bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instalasi pemerintah yang melakukan produksi benih bina. Lalu perbanyakan generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel reproduksi. Perbanyakan vegetatif adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui penyerbukan. Lalu pengujian atau analis mutu adalah kegiatan yang dilakukan oleh analis atau penetapan kadar air dan analisis kemurnian. Dan fisiologis itu contohnya pengujian daya kecambah yang dilakukan terhadap setiap kelompok benih yang akan diedarkan ya. Kemudian pohon induk tunggal atau PID adalah satu pohon tanaman yang varietasnya telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyakan lebih lanjut dari varietas tersebut. Pohon induk yang berdasarkan SKKNI pada tahun 2018 adalah tanaman pilihan yang digunakan sebagai sumber benih atau batang atas atau entris ya. Baik itu tanaman kecil maupun tanaman besar yang sudah produktif berasal dari biji atau hasil perbanyakan vegetatif ya. Kemudian penandaan benih adalah pemberian identitas yang spesifikasi pada wadah sesuai identitas kelompok benih. Kemudian petugas pengambil contoh benih atau PPC adalah petugas yang memiliki kompetensi dalam melakukan pengambilan contoh benih. Selanjutnya rekomendasi adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan. Kemudian rekomendasi pengedar benih bina tanaman pangan adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan ya, paham ya. Kemudian rumpun induk populasi yang selanjutnya disebut RIP adalah satu populasi rumpun tanaman terpilih yang varietas telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyakan lebih lanjut dari varietas tersebut. Segel adalah alat untuk menjaga penutup wadah sehingga tidak dapat dibuka dan ditutup kembali tanpa merusak atau meninggalkan tanda-tanda kerusakan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan ya. Kemudian sertifikat benih adalah keterangan tentang pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi. Paham ya? Kemudian standar mutu benih adalah spesifikasi teknik benih yang mencakup mutu genetik, mutu fisik, fisiologis, dan atau kesehatan benih. Selanjutnya, uji hibriditas adalah pengujian lapangan dan atau laboratorium untuk mengetahui kebenaran varietas hibrida secara genetik sesuai varietas asli atau otentik ya. Kemudian varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat yang lainnya dapat dibedakan dalam jenis yang sama. Lalu varietas lokal adalah benih yang diproduksi dari varietas lokal yang telah berkembang biak dan beradaptasi dengan lingkungan tertentu ya. Kemudian viabilitas benih adalah daya hidup benih yang ditunjukkan oleh performa pertumbuhan atau perkecambahan pada kondisi optimum atau gejala metabolismenya. Selanjutnya, vigor benih adalah kemampuan benih untuk dapat tumbuh menjadi tanaman normal yang berproduksi normal pada kondisi suboptimum.
Nah, itulah dia tadi teman-teman istilah-istilah dalam dunia benih tanaman ya. Ini hanya segelintir atau sedikit dari istilah-istilah dalam dunia benih tanaman. Di luar sana masih banyak ya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan video mengenai istilah-istilah umum dalam dunia benih pertanaman, dan tonton juga video-video kami yang sebelumnya ya. Pengetahuan ada berpotensi dalam jiwa manusia seperti benih di tanah, dan dengan belajar potensial menjadi aktual ya. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.